Aku bukan terlahir dari keluarga yang paham agama. Assalamualaikum guys. Jangan salpok ya sama perabotan yang kotor ini. Soalnya ini tuh sisa masak buat bukaan takjil. Saking buru-burunya kejar waktu, aku tuh gak sempet nyuci. Jam 10 malam baru deh aku cuciin. Soalnya aku tuh paling gak bisa kalau ngeliat wastafel penuh dengan perabotan yang kotor. Karena kalau pagi itu harus waras. Aku tuh gak mau merusak mood aku pagi-pagi jadi singa yang kelaparan. Video ini tuh aku tag 4 hari yang lalu, baru sempat aku edit hari sambil mikir kira-kira tuh temanya apa ya. Takutnya tuh teman-teman udah bosen karena kegiatan emak-emak ya kan gini, kalau nggak masak ya beberes. Kembali ke topik awal, aku tuh mau berbagi sedikit cerita. Aku tuh bukan terlahir dari keluarga yang paham agama. Apa yang dirasakan anak-anak itu tidak pernah aku alami di keluarga aku sendiri. Sholat tidak pernah diajarkan, agama apalagi. Pokoknya ya sholat masing-masing bisa dibilang miris banget. Makanya apa yang tidak pernah dialami dan yang tidak aku dapat dari keluargaku, anak-anakku harus dapat dari kasih sayang, kebersamaan. Karena berkeluarga itu menurut aku bukan hanya menikah punya anak, tapi bagaimana membimbing anak-anak untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena aku tuh takut banget semua akan dipertanyakan kelak di akhirat. Aku tidak peduli dengan tanggapan orang-orang karena yang menjalani kehidupan dan yang tahu cuman aku dan suami. Berharap setiap niat kami selalu Allah ridho. Ternyata benar ya, hidayah itu bukan hanya dinanti tapi juga dikejar. Kalau hanya menunggu tanpa perubahan dari diri sendiri, kapan hijrah? Dicap fanatik, ajaran sesat, resiko untuk kami. Pernah sampai anak aku yang pertama masuk asrama di Imam Syafi'i, katanya itu ajaran sesat. Wallahualam, kami mengikuti kata hati. Sebagai istri, aku selalu mengikuti kemauan suami. Yang penting tuh masuk akal dan positif. Karena beliau adalah suami, imam dan panutanku yang harus aku patuhi. Dari banyaknya ajaran, cuma di Salafi ini Pak suami itu merasa nyaman, tenang dan nyambung dengan pengajarannya. Aku sebagai istri hanya bisa mensupport dan alhamdulillah sedikit banyaknya itu paham ya, karena diajarin juga sama Pak suami mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Di umur 30 tahun barulah kami belajar tentang agama, apa yang pantas dan yang tidak boleh. Suami jadi sering ikut kajian. Aku lebih suka menonton ceramah-ceramah singkat. Kalau yang ceramah itu Ustadz Khalid Zid Abdullah Basalama, Syafiq Riza Basalama, dan Syekh Ali Jabir, dan juga Ustadz Adi Hidayat. Aku tuh paling suka dengan pelajaran yang fikihnya. Menurut aku tuh mudah banget untuk dipahami dan dipraktekkan. Bukan hal yang mudah untuk merubah kebiasaan dan diterima oleh orang banyak dan keluarga, terutama keluarga dari suamiku, karena tradisinya yang sangat kental kadang membuat selisih paham. Suamiku jadi lebih fanatik untuk selalu mengingati adik-adik perempuannya, terutama untuk berhijab. Membuang kebiasaan tradisi yang tidak ada dalam ajaran Islam, dan perlahan semua itu bisa diterima oleh keluarganya. Pak suami hanya bisa selalu mengingati, selebihnya itu kami berharap hati dan pikiran mereka itu bisa terbuka dan lebih dekat lagi dengan Allah. Amin. Biasanya tuh untuk menjaga keimanan, aku tuh suka banget nonton ceramah-ceramah singkat. Jadi aku tuh kayak ada yang motivasi dengan suami sambil lempar quotes video lewat WA. Pokoknya kalau kami berdua lalai, biasanya tuh salah satunya mengingatkan anak-anak yang negur kalau di rumah itu untuk jam sholat aku harus on time, lambat dikit aku pasti udah bermamai. Kalau aku lambat atau ayah yang lambat, yang negur ya anak-anak. Untuk sholat juga aku tuh mau selalu berjamaah, jangan sendiri-sendiri, agar kebersamaannya itu erat antara ibu, ayah dan anak. Berusaha menjadi orang tua yang terbaik versi kami, memahami kemauan anak-anak. Ya pokoknya tuh setiap sudutnya aku pantau dan ucapan perilakunya. Kalau ada yang gak sesuai, aku tuh pasti udah bermamai, aku udah ceramahin panjang kali lebar. Dengan sekolah anak-anakku tuh bisa dibilang aku kurang srek, makanya anak yang keempat itu aku sekolahkan di sekolah agama walaupun swasta, paling tidak dia mendapatkan ilmu agama yang tidak bisa aku ajarkan kepadanya. Banyak yang bilang hidup pas-pasan aja sekolah swasta. Iya bener, kehidupanku tuh jauh dari kata mewah, apalagi buat makan. Alhamdulillah aku selalu bersyukur walau ala kadarnya aku dikasih anak-anak yang tidak pernah protes. Tentu juga gak pilih-pilih apa yang aku masak itu yang mereka makan. Sejak dalam rahim sudah aku ajak berjuang. Untuk makanan aja tuh jauh dari kata bergizi untuk orang hamil, karena aku tuh kan gak bisa makan makanan yang protein. Untuk tuh ya tahu, tempe, sayuran aja aku tuh pilih-pilih banget. Orang mau bilang aku miskin atau apalah, itu pendapat mereka. Selagi suamiku dan aku sehat, sebisa mungkin untuk pendidikan agama anak-anak itu harus dapat. Mengingat aku tuh terlahir dari orang tua yang kurang paham agama, makanya aku mau anak-anakku itu mendapatkan yang terbaik dari agamanya. Paling enggak tuh sholatnya tuh tepat waktu. Materi itu bisa dicari. Kalau sudah jauh dari agama, kelak apa yang mau dibawa? Barang benda mewah tidak bisa menjamin kelak di akhirat. Tapi kalau anak-anak sejak dini sudah diajarkan tauhid dan agama, insya Allah Allah mudahkan mereka. Amin. Orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Kehidupan jauh dari kata cukup, tapi aku dan Pak suami itu selalu memprioritaskan sekolah anak-anak. Yang penting mereka tidak jauh dari agama. Di rumah tuh wajib banget setiap habis maghrib murojaah bareng.
bareng. Selain menciptakan kebersamaan, kami juga nggak mau anak-anak hanya dituntut bisa, tapi orang tuanya itu tidak mencontohkan yang serupa, karena anak-anak itu mencontohkan orang tuanya. Jangan hanya menuntut, tapi orang tuanya sendiri tidak menjalankannya dengan baik. Karena ini adalah versi aku, jadi jangan bilang lagi kalau ini aku tuh ngajarin atau menggurui teman-teman semua, tapi nggak sama sekali. Ini tuh kisah hidup yang aku benar-benar alami. Aku tuh bersyukur banget Allah masih kasih kesempatan buat kami untuk bisa berubah dan terus mempelajari dan mendalami agama agar kelak tuh kami tidak ada kata penyesalan. Dari kisahku ini, hikmah yang bisa dipetik adalah ajari anak-anak agama sejak dini. Penting banget pemahaman agama agar tahu mana yang halal dan haram. Agar kelak tidak ada kata penyesalan nih, kata anak dan orang tua itu juga harus intens agar mereka itu merasa dikasihi dan diperhatikan. Syukurnya juga udah kelar. Sekiranya video ini menginspirasi teman-teman semua, bantu like, komen, dan share, juga follow agar akun kita sama-sama berkembang. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sampai jumpa di kisah aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.